Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Irman dan selamat datang kembali di Chemistry, cerita mistis para pendaki. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat selalu, dilancarkan rizkinya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, kali ini gue akan membawakan cerita dari Pangeran Ikan Sepa alias Abdul Bayahaqi, putra dari Qasim Supriyadi, bersama Dea, putri dari kerajaan Mesir kuno, adik dari Bang Buluk, leader BTS. Kisah pendakian perdana Dea saat melakukan pendakian ke Gunung Karang yang berada di Provinsi Banten bersama sang pujana hati Abdul Bayahaqi. Mereka pun memulai petualangan ini. Bagaimana keseruan ceritanya? Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa like, comment, and share video ini. Subrek, nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Kenalin, nama gue Adul. Nama panjang gue Abdul Bayahaqi. Kebanyakan orang manggil gue Adul Tagundal Gandu, dan ada juga yang manggil gue dengan julukan Pangeran Ikan Sepa. Udah maksudnya apaan? Apa karena gue sering main di dekat jamban kali ya? Gue adalah anak dari Babe Qasim Supriyadi, dan gue ini juga mendapat predikat sebagai warga terbaik di kampung RT Sabeni. Terbaik biji mate lu kisut. Ngapa sih Pak Rete? Orang gue lagi present juga. 2020 menjadi tahun paling kagak adanya agenda aktivitas pendakian yang bakal gue lakuin. Itu diakibatin karena adanya wabah COVID yang mencuat di Indonesia. Bahkan beberapa tempat wisata di Banten hampir rata-rata ditutup oleh pemerintah. Sebenarnya ada beberapa pendakian yang gue lakuin setelah bubarnya tim Sableng karena komitmen bersama. Tapi entah kenapa, gue lebih nafsu membahas cerita ini dulu untuk gue setorin ke si penulis barbar. Ya siapa lagi kalau bukan Udin, bukan Samsudi. Dan di cerita ini juga, gue kali pertama bermalam di gunung tertinggi yang berada di Banten ini. Sedikit ulasan yang gue ketahui mengenai Gunung Karang. Gunung ini mendapat predikat sebagai gunung yang selalu diselimuti kabut. Pada demen banget nabun kali itu penghuni sono. Dan waktu pendakian yang selalu sama, mulai dari nanjak hingga menuruni gunung, adalah sama-sama 6 jam. Kagak kayak gunung-gunung kebanyakan di Indonesia dah. Gunung Karang mempunyai keunikan durasi waktu pendakian yang sama. Di Gunung Karang juga, mitos lebih kental ke arah religi daripada ke hal yang berbau magis. Mungkin Gunung Karang kagak terlalu familiar di kalangan para pendaki untuk mencerminkan diri dari keindahan alam yang luar biasa. Justru Gunung Karang lebih dikenal dengan pendakian spiritual kebatinan. Sebagaimana banyak peribahasa, jika belum disebut orang Banten kalau belum pernah ke Gunung Karang yang mempunyai 7 sumur di puncak ketinggiannya. Emang sih, tanah Banten adalah tanah para ulama dan ribuan pondok pesantren di dalamnya. Kagak berlebihan juga kalau kami dituntut untuk menghargai kearifan lokal. Pendakian ini adalah pendakian pertama gua di Gunung Karang. Emang rada kebalik juga nih otak gua. Kenapa kagak gunung yang berada di Banten dulu yang gue singgahi? Emang gara-gara si Udin nih sama almarhum Arman, gue diajak ke gunung-gunung yang lain. Gunung dekat rumah kagak diajak-ajak. Kala itu, Udin ame Bang Buluk mulai disibukin sama agenda quality time bersama keluarga mereka. Dan berhubung di mari gue cuma seorang single happy, ya udah nikmatin baiklah semua yang ada. Udin ame Bang Buluk juga sekarang lebih sering-sering memilih gunung yang mau mereka jejaki. Kagak kayak dulu, kemanapun dan kapanpun pasti dari gas 3 kilo, asalkan gunungnya masih berada di lokasi Pulau Jawa. Rutinitas habis lebaran di tahun 2020 ini menjadi agenda paling kosong. Udah kayak hati gue kosong, banyak banget sarang gunggunya. Pasalnya, semua tempat wisata ditutup akibat Covid. Tapi ada satu tempat pendakian yang bahkan kagak kesentuh oleh Covid.
Ini fakta ya. Jika Gunung Karang kagak sama sekali tersentuh oleh virus yang sempat menghebohkan dunia. Lebaran diem-diem baik lu, kayak kalender Teletubbies. Ikut gue nyok, muncak kita ke gunung. Seruan songong keluar dari mulut RT Sabeni. Sumpah dah, kalau ketemu aparatur pemerintah kampungan ini, hawanya pengen nyeleding aja tuh engkelnya. Mau ngajak muncak baik pakai ngehina dulu. Muncak ke gunung mana sih Pak Rete? Ke Gunung Sahari. Amit-amit dah gue. Kapan digulinginnya sih ini pemerintahan yang dia pimpin? Pantes aja si Udin geblek. Orang RT-nya juga kelewatan geblek sih. Gumam gua setelah mendapat jawaban dari RT seumur hidup. Udah ayo lu ikut. Jangan banyak tanya mau ke gunung mana. Kayak yang punya duit aja lu dul. Setelah memberitahu tujuan dan waktu pemberangkatannya, akhirnya tuh RT Sableng pergi juga dari pandangan gue. Menjajah kampung yang entah apa yang dia jajah. Dan ketika datangnya waktu pendakian, tiba-tiba gue lupa kalau gue kan kagak punya duit ya. Akhirnya gue ngeluarin kartu as aja yang sering gue pakai. Sebelum berangkat, alangkah baiknya nih gue meminta izin sama Udin dan Bang Buluk supaya perjalanan gue lancar. Dan ngopi pun pasti akan ikut lancar. Haha. Setelah basa-basi ampe basi beneran, gue pun mendapatkan modal dari si Udi. Sempet juga gue ajak dia, tapi dia sedang sibuk sama keluarganya. Elah, so sibuk banget tuh orang. Lagian gue gak niat ngajak juga sih. Gue kan cuma basa-basi sama butuh modalnya doang. Setelah meminta doa restu dari Udi, udah kayak mau kondangan aja, gue pun mencoba mendekatkan diri ke Bang Bulu. Rada canggung juga sih, tapi lumayan lah, dapat modal buat beli rokok sama ngopi di perjalanan. Emang rezeki anak Kosim Supriyadi kali. Udah jatuh ketimpa tangga kuli bangunan juga. Tiba-tiba Bang Buluk meminta gue buat ngajak adeknya, yaitu Dea. Mantep bedah. Menurut Bang Buluk, sebelum adiknya itu mendaki gunung lain, mending nyoba daki gunung yang ada di sekitaran Banten dulu. Tapi sedikit khawatir juga sih, soalnya gue belum pernah naik Gunung Karang. Cuma Udin sama Bang Buluk doang yang pernah singgah di atas gunung yang mempunyai sumur 7 di puncaknya. Dan setelah mendapat perhatian layaknya ke calon adik ipar, jelah, Bang Buluk dengan jelas dan tegas memberitahu keadaan jalur dan cuaca yang ada di Gunung Karang tersebut. Singkatnya, dengan perjalanan yang disponsori oleh Bos Cabe, Pasar Induk Tanah Tinggi Tangerang, dengan satu mobil pribadi dan satu bak terbuka, akhirnya Republik Rakyat Sabeni bergerak sekitar sehabis sholat Isya. Namanya sebut aja Bang Bogem. Mau lu dibogem? Tangannya gede-gede, udah kayak tangan Aldous yang kalau ngulti tuh ngejar sampai ke base. Selama perjalanan, gue harus menahan rindu terpisah sama Dea yang berada di dalam mobil ber-AC. Beda jauh dah sama gue yang naik mobil bak terbuka, yang kalau hujan tuh kehujanan, yang bisa kapan aja berak burung nempel di pala. Dan lebih parahnya lagi, di depan gue entu RT Sabeni yang sibuk godain pengendara cewek di persimpangan jalan. Dasar aki-aki gak tahu diri. Dul, dalam hati lu lagi ngehina gue ya? Ucap RT Sabeni. Dan aki-aki tahu aja kalau lagi gue omongin. Setelah memakan waktu kurang lebihnya 3 jam, akhirnya rombongan kami pun tiba di kaki Gunung Karang. Rencana pendakian akan dilakukan keesokan harinya, dan malam ini kami mutusin untuk istirahat terlebih dahulu. Cuaca yang lumayan dingin mencekam di pemukiman kampung yang terbilang masih renggang jarak antar rumahnya. Sebenarnya RT Sabeni dan yang lainnya mengadakan agenda pendakian Gunung Karang hampir di tiap tahunnya. Tetapi di pendakiannya kali ini, mereka berencana untuk bermalam di puncak Gunung Karang. Balang Sangit, besok lu mau ikut nginep di puncak apa turun lagi? Tanya RT Sabeni kepada gua. Waduh, bagaimana ya? Gua kan bawa adenya si Buluk nih. Yaudah ajakin nginep aja di atas. Istrinya Bang Bogem juga ikut nginep. Setelah mendengar penjelasan dari Pak Rete, akhirnya dia mau diajak menginap di puncak Gunung Karang. Jadi
Si Bogem ini adalah donatur di pendakian kali ini. Semua biaya transportasi dan logistik ditanggung semua sama dia, yang mempunyai usaha jual beli cabe di pasar induk Tanah Tinggi Tangerang. Pantas aja pantat gue lumayan panas. Nggak taunya gue naik mobil bak yang dipakai buat ngangkut cabe. Suwe bedah. Sewaktu gue muda dulu, gue sering naik Gunung Karang sama babinya si Udin. Dulu kita berdua pernah juga nginep di puncak, Dul. Semoga aja kejadian dulu kagak keulang lagi buat besok. Terang Retesa Beni. Anjay nih, belum apa-apa udah nakutin gue duluan lewat sepil ceritanya. Emang sih, entah kenapa ya, kalau dengar Gunung Karang entu, gua kagak mau menebak-nebak tentang gunung itu. Tapi ya udah deh, gue positive thinking baik. Singkatnya pagi pun tiba. Kicauan burung nan merdu di dalam sangka menjadikan nuansa perkampungan yang damai nan sejuk. Sarapan pagi ala kadarnya disambut dengan paparan sinar mentari yang menghangatkan hati. Yang dilanjut menikmati secangkir kopi lokal dengan nama cap kupu-kupu yang khas Banten banget dah pokoknya. Setelah perut cukup terisi penuh, kini tibalah waktu mempersiapkan diri untuk melakukan pendakian ke Gunung Kara. Dengan durasi sekitar beberapa menit aja, kami udah masuk di kawasan makam Serako. Mungkin ini akan menjadi pendakian spiritual, mendaki sekaligus berziarah ke salah satu makam ulama Banten yang terkemuka. Batin pun terasa bergetar ketika membacakan zikir yang dipimpin oleh Ustadz Roma. Dan Ustadz Roman juga lah yang akan memimpin pendakian spiritual ini di Gunung Kara. Setelah berziarah di kawasan makam ulama Banten, kini tiba saatnya melanjutkan kembali perjalanan menuju pintu hutan Gunung Kara. Pemandangan masih didominasi oleh bangunan pondok pesantren. Kagak lupa juga beberapa santri dan santriwati yang terlihat begitu ramah ketika bertatap muka langsung dengan kami. Dan sekitar kurang lebihnya setengah jam perjalanan, kami pun tiba di pintu rimba Gunung Kara dengan jumlah rombongan hampir 15 orang. Udah kayak mau ngebesan dah. Ustadz Roman pun mulai membuka jalur pendakian. Sering juga kami berpapasan dengan para petani ladang yang berlalu lalang ketika kami memasuki jalur pendakian. Sini pegang tangan abang, nanti kamu tergelincir ke lubuk hatiku yang paling dalam, ucap gua sembari membantu Dea yang fokus memilah pijakan kakinya. Bang Adul, kenapa ya? Kok becek banget gini jalannya? Padahal kan gak hujan. Sambung Dea menanyakan kondisi yang sedang ia hadapi. Ya, untuk bisa menggapai pos 1, trek lumayan vertikal dan licin banget. Dan entah kenapa di jalur menuju pos 1 ini memang dikenal dengan trek basah. Menurut Turete Sableng, mungkin adanya mata air yang mengarah ke jalur pendakian, sehingga kami diharuskan berhati-hati ketika kami melangkah. Ya namanya juga di gunung neng, jadi kita nggak ngerti dengan situasi alam yang bisa kapan aja berubah. Terkecuali cinta abang kan neng yang nggak akan pernah berubah. Bisa aja Bang Adul. Perjalanan pun harus kamu nikmati. Sejak mulainya pendakian sampai ke titik di mana kami belum sampai di pos 1, treknya kagak ada bonus. Kalau dipikir-pikir, mirip marketing kantoran dah, yang gajinya di bawah UMR. Udah gaji di bawah UMR, kagak ada bonus lagi. Untuk bisa sampai di pos 1 aja, kami udah ngos-ngosan. Apalagi trek yang licin membuat kami sering jatuh bangun dibuatnya. Tobat gue dah pokoknya. Ternyata naik gunung gak semudah naik panggung buat nyawer biduan, ucap Bos Bogem sambil terkapar di pinggir jalur pendakian. Situasi itu sampai membuat Bos Bogem lupa jika istrinya menyimak pembicaraan yang baru aja ia sampein. Dan dengan otomatis istrinya pun langsung cemberut kagak karuan. Otomatis cemberut tanpa tombol on off itu mah kagak dapat jatah dah besok, ucap Retesa Beni. Dan ada satu kebiasaan lama selama di pendakian Gunung Karang ini. Setiap kami berpapasan dengan peziarah ataupun para pendaki lainnya, pasti dah kami saling mengucapkan salam satu sama lainnya. Sungguh keadaan yang udah jarang banget gue temui di antara pendaki saat ini.
Dan tidak kami sadari, ternyata jarak dari pintu rimba ke pos 1 lumayan memakan banyak waktu, sehingga rombongan terpecah menjadi 2 bagian. Rombongan pertama dipimpin oleh Ustadz Roma, dan rombongan kedua dipimpin langsung oleh Rete Sabeni. Apes bedah, kenapa gua ada di rombongan dia sih? Gumam gua setelah menyadari terpisahnya jarak antara rombongan kami. Itu si Ustadz minum oli samping kali ya. Cepet banget jalannya. Apa gue yang jalannya kayak keong kali ya? Gerutu Rete Sabeni sembari membasuh keringat di dahinya. Setibanya kami di pos 1, kabut pun mulai menyelimuti keadaan, di mana sinar mentari tak mampu menembus tebalnya kabut di gunung karang tersebut. Kami pun istirahat sejenak, hanya sekedar menghilangkan rasa haus dan menstabilkan stamina yang sudah terkuras. Kamu masih kuat gak? Tanya gua sembari memperhatikan Dea. Kuat dong Bang Adul. Masa Dea kalah sih sama Temela? Anjir ya nih, pakai bawa-bawa tim Sableng lagi. Jadi kangen gua sama mereka. Sableng-sableng, tapi cuma gue yang paling sempeleng. Dan kurang lebihnya setengah jam meninggalkan pos 1, gue pun baru sadar jika jalur menuju pos 2 ini kanan kirinya adalah jurang. Beneran jalan setapak dan harus berbagi jalan juga ketika kami berpapasan dengan pendaki atau peziarah yang turun. Emang dah, jalur di Gunung Karang ini beneran jalan setapak. Kagak ada space buat kami istirahat di pinggir jalur. Jika kami berhenti hanya untuk menghela nafas, mau kagak mau kami menghalangi jalur pendakian. Di Gunung Karang ini juga, trek didominasi dengan bebatuan dan akar pepohonan yang gede banget, di mana pijakan kaki buat ngelangkah berjarak lebar, sehingga lutut ame pala sampai ketemu. Lu bayangin dah tuh, ampun dah Gusti, bener juga kata Bang Bulu, kalau treknya emang bener-bener berat. Ditambah dengan tebalnya kabut dan wanginya seperti wangi kayu manis yang kerap tercium begitu pekat selama pendakian. Sementara Rete Sabeni, Bos Bogem ame istrinya, terlihat terduduk lemas di depan sono, sembari terus berjalan untuk menuju ke arahnya. Kagak lupa juga perhatian penuh gua fokuskan ke Dea yang melangkah di depan gua. Lu lagi ngapain Pak Rete berhenti di mari? Lagi mandiin anaconda gue Dul. Kagak lihat apa kalau gue lagi berjuang ini? Jawab Rete Sabeni sedikit sewo. Perjuangan dan doa banget dah pokoknya, sambung Bos Bogem dengan nafas yang ngos-ngosan bersandar di batang pepohonan. Sebenarnya ya, di Gunung Karang ini ada mitos yang santer terdengar di antara para pendaki ataupun peziarah. Jika mendaki di gunung ini, pasti dah salah satu anggota di dalam rombongan ada yang cedera. Ucapan itu gue dapetin dari Ustadz Roma yang setiap tahunnya melakukan pendakian ke Gunung Karang. Dan bener aja, ternyata Bos Bogem mulai merasakan ngilu di lututnya. Akan tetapi, rasa ingin menyerah belum nampak di raut wajahnya. Emang bener dah, niatan itu kudu bulat jika dia ingin sampai di puncak Gunung Karang. Dan dengan terseok-seok, Bos Bogem memaksakan diri untuk melanjutkan pendakian. Di situasi jalur yang berkabut, tiba-tiba kami semua dikejutin sama suara geraman harimau. Perut siapa tuh yang bunyi? Mana kenceng bener lagi, ucap Rete Sabeni yang memberhentikan rombongannya. Sementara Dea sama istrinya Bang Bogem langsung pucat ketakutan setelah mendengar suara geraman harimau. Pak Rete, bisa lanjutin pendakiannya lagi gak? Situasi kayak gini jangan dulu bercanda deh, ucap istrinya Bos Bogem meminta melanjutkan pendakian. Lah, gua kira mah emang beneran suara perut. Pantes aja rada sangar suaranya, sambung Rete Sabeni yang mulai kembali membuka jalur Gunung Karang. Karena jalur pendakian yang hanya terdapat satu jalur, tiba-tiba Rete Sabeni meminta Bang Bogem untuk berada di barisan paling depan. Dia pun khawatir karena kondisinya entu akan tertinggal dengan rombongan. Selama perjalanan menuju pos selanjutnya,
Pak Rete banyak menceritakan pendakiannya di gunung ini. Berasa lagi dipandu ame tour guide lokal dah. Tapi ada satu cerita yang membuat gue pengen tahu. Jadi cerita itu, ketika Rete Sabeni, Udin ame Bang Buluk melakukan pendakian di Gunung Karang ini sekitar 2 tahun yang lalu. Sambil melangkahkan kaki, Pak Rete mulai menceritakan pendakian masa lalunya bersama Udin ame Bang Buluk di gunung ini. Gue pengen ngakak dulu pas si Udin ame si Buluk gue ajak mendaki di gunung ini. Dari awal emang tuh bocah berdua udah sosokan banget. Lagenya suka naik gunung kemana-mana. Terus sering lihat juga tuh kalau tuh bocah berdua sering bawa beban berat di punggungnya. Gue bilang aja kalau di gunung ini kagak usah bawa tas gede-gede. Nanti juga lu pada ngerasain gimana sensasinya. Terang Rete Sabeni sembari menertawai ceritanya. Bener aja, ketika turun dari gunung ini mereka berdua malah muntah. Dan yang paling parah si Udin sampai menggigil panas dingin. Dan di tengah Pak Rete yang tertawa, sebenarnya detak jantung gua berdenyut kencang seperti genderang yang mau perang. Maksud gue senior gua aja kayak begitu, apalagi gue nih. Emang dah, nih gunung satu kagak boleh dipandang sebelah mata. Meski mempunyai ketinggian di bawah 2000-an meter, tapi trek dan jalur pendakiannya lumayan ekstrim. Udah kayak nanjak ke gunung 3000-an mdpl dah. Mirip-mirip Salak. Saking asiknya mendengar cerita Pak Rete, gue baru sadar juga jika warung yang baru gue lewatin tadi adalah pos 2. Dan ternyata kami semua sudah sampai di pos 3, di mana rombongan Ustadz Roma sudah menunggu kedatangan rombongan kami semua. Setibanya di pos 3, akhirnya 2 rombongan kembali bertemu dan beristirahat. Dea pun mulai terlihat kelelahan menghadapi trek yang lumayan berat. Bukan cuma Dea doang sih, pastinya melainkan semuanya. Gunung Karang emang beda dah. Dan rombongan pun kembali dibagi menjadi 2. Niat hati sih pengen banget masuk ke dalam rombongan Ustadz Roma. Tapi apa daya, sang pujaan hati meminta tambahan waktu untuk beristirahat. Sehingga gue harus bareng lagi tuh sama RT Sableng. Dah. Halo Adul, bertamu sambil gosok gigi. Kita ketemu lagi, ucap Rete Sabeni dengan senyuman dan kumis racunnya. Geli banget dah gua. Terkadang gue suka bingung sama nih kehidupan. Siapa sih yang awalnya milih dia buat jadi RT? Suka inget omongan si Udin jadinya. Kalau dia entu jadi RT, emang bukan karena pilihan, tapi emang cuma dia doangan yang nganggur pada waktu itu di kampungan gua. Singkatnya rombongan kedua mulai bergerak. Kami semua langsung dihadapi dengan trek akar yang begitu besar, yang mengharuskan kami untuk menaiki akar-akar tersebut. Jalur yang vertikal sedikit ekstrim, meskipun ada alat bantu tali yang sengaja dipasang di jalur ini untuk keselamatan para pendaki atau peziarah. Oh iya, di gunung ini kebanyakan orang mendaki hanya memakai sendal atau telanjang kaki, dan kebanyakan juga memakai sarung di dalam pendakiannya. Sementara Rete Sabeni memberi arah untuk bisa memanjat jalur pendakian yang didominasi akar-akar ini. Dia pun mulai meraih akar satu dengan yang lainnya. Dengan sarung yang diikat ke pinggangnya, dia mulai fokus meraih akar-akar itu. Pasalnya, jika terjatuh dari akar itu, jurang di belakang kami yang sudah menganga, yang siap kapan aja nelen, sungguh membagongkan. Dulu siapa yang narik kaki gue nih? Tanya Rete Sabeni di situasi kami yang masih berada di bawahnya. Sebenarnya ya, kaki dia itu nggak ada yang narik. Entu emang sendalnya aja yang nyangkut di selakar kecil. Gue bilang juga apa, nih RT kelewatan geblek. Dan setelah melewati trek akar besar, kami pun kembali disuguhkan dengan jalur yang kagak ada sama sekali pijakan kakinya. Untuk melewati jalur ini, hanya ada seutas tali gede yang menjulur ke arah bawah. Dan ternyata kami semua harus menaiki jalur tersebut dengan cara berpegangan ke sebuah tali. Buju buneng. Dengan ketinggian tanah kurang lebih 4 meter, Rete Sabeni pun kembali mencontohkan bagaimana melewati jalur tersebut dengan aman. Udah kayak ninja Hattori dia. Dan berasa cupu bener gue di Gunung Karang ini.
Rete Sabeni pun dengan susah payah melewati jalur tersebut. Dengan nafas terengah-engah, dia pun menunggu di atas kami semua. "Emang harus kotor-kotoran juga ya buat lewatin jalur ini?" tanya salah satu teman gua. "Lu kalau mau bersih, mending banyak tower sinyal. Dilewatin kagak, yang ada mati lu kesetrum," sambung Rete Sabeni. Dan di trek inilah durasi waktu terpangkas cukup lama, dikarenakan kami harus bergantian dan saling membantu satu sama lainnya. Singkatnya, kami semua pun berhasil melewati pos demi pos dengan suka maupun duka. Kami juga harus merelakan pakaian yang mulai kotor karena situasi sempat diguyur hujan untuk beberapa saat. Udah kayak petani yang habis dianiaya belalang tempur gue. Baju sampai pada kotor semua, celetuk gua sembari memperhatikan baju yang gue pakai. "Mending lu mah dianiaya sama belalang tempur, nah gue dianiaya sama siluman laba-laba berbulu domba," sambung Pitak, salah satu teman gua. Dan setelah si Pitak mengucapkan kata itu, entah kenapa tiba-tiba aja dia terjatuh kagak sadarkan diri. "Lelah, kenapa tuh si Pitak? Lu sih pada bercanda bae di gunung ah. Si Pitak pakai acara pingsan lagi," ujar Rete Sabeni yang kebingungan. "Ngeprank kali dia mah Pak Rete," sambung gue. Ngeprank, muka lu tuh kayak ompreng. Canda mulu lu kayak begini, gue botolin juga lu Dul." Rete Sabeni pun mulai kebingungan dengan keadaan Pitak yang kagak kunjung sadar. Dan setelah berusaha beberapa menit untuk nyadarin dia, tiba-tiba ada rombongan peziarah yang menghampiri kami. Kagak perlu kami beritahu penyebabnya. Salah satu dari mereka pun sudah tahu penyebab kenapa si Pitak ini kagak sadarkan diri. Pemandangan ini pun sedikit membuat dia panik. Harusnya ya, pendakian pertamanya ini berjalan indah dan membahagiakan. Tapi semua entu seakan terbalik dengan keadaan saat ini. Dan setelah Pitak siuman dari pingsannya, akhirnya rombongan peziarah entu meninggalkan kami tanpa adanya pesan yang ditinggalkan. Kemudian kami pun gegas melakukan pendakian ke Gunung Karang. Singkatnya, setelah sampai di puncak Gunung Karang, rombongan Ustadz Roman menyambut kami dengan berbagai minuman penghangat dan santapan makanan ringan hanya untuk sekadar menggajal perut. Setelah itu, kami mulai mengganti pakaian yang kami kenakan dengan pakaian putih polos yang disediakan di area sumur di puncak Gunung Karang. Ritual kebatinan pun akan kami lakukan dengan hanya berbalut kain putih, persis kayak kain kafan. Kami mulai dimandikan oleh sepuh yang berada di sekitaran puncak Gunung Karang. Air yang dingin seakan melontokkan badan kami yang lelah setelah melakukan pendakian. Dan bagi yang sudah mandi di antara sumur 7 tersebut, mereka kagak lagi harus menyabut seutas rambut di palanya. Pencabutan rambut hanya diperuntukkan bagi pendaki atau peziarah yang baru aja bersilaturahmi ke Gunung Karang. Kami semua pun hanya berharap semoga kami ke depannya jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan untuk para wanita di rombongan ini, mereka hanya bisa menikmati nikmatnya semangkuk mie instan yang disajikan oleh pedagang yang berada di kawasan ini. Selama kami berada di puncak, keadaan masih aja diselimuti oleh tebalnya kabut. Demen bedaan nih kabut nemenin kami. Sampai sini yang nabun, penasaran gue. Kemudian Ustadz Rohman mulai mengajak kami untuk berdiskusi. Menurutnya, dia akan menginap semalam di puncak Gunung Karang ini, dan dia membebaskan kesemuanya untuk memilih menginap atau turun kembali ke rumah saudara Bos Bogem yang berada di kaki Gunung Karang. Dan setelah diskusi selesai, akhirnya sebagian rombongan memilih turun. Dan karena di sini para wanita kelelahan, akhirnya pun semua wanita menginap di puncak Gunung Karang ini. Akan tetapi, gue lebih khawatir dengan persiapan semuanya. Sedangkan suhu di puncak Gunung Karang ini pada malam hari pasti dingin banget dah. Apalagi ditambah kagak bawanya persiapan kayak sleeping bag atau jaket tebal untuk ngangatin tubuh. Sampai pada akhirnya waktu pun menggiring kami memasuki petang. Dan di puncak ini juga banyak bangunan semi permanen dari warung-warung yang siap menampung kami bermalam di kawasan ini.
Sementara waktu sholat maghrib pun mulai tiba. Pancuran mata air mulai deras mengisi kolam-kolam sumur yang berada di kawasan puncak Gunung Kara. Keadaan pun mulai sepi dari pendaki atau para peziarah, dan hanya sedikit dari mereka yang memilih menginap atau melakukan perjalanan turun pada malam hari. Dan sebagian peziarah pun mulai turun di keheningan malam. Keadaan semakin sepi, hanya beberapa warung yang mampu bertahan hingga menjelang dini hari. Dan setelah itu, warung-warung tersebut pun mulai tutup. Dan pada saat itu pula, cuaca mulai terasa mencekam. Dan saat itu pula, kejadian horor dimulai.